Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pela Nia Daniati, NIM 190563201040. Di sini saya akan memenuhi tugas konten digital seminar usulan proposal dengan dosen pengampu Pak Edison. Langsung saja di sini saya menjelaskan kesalahan yang kerap kali terjadi pada penelitian. Dalam penelitian, validitas merupakan suatu keniscayaan. Jadi, simpulan penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Artinya, tidak ada boleh kesalahan yang tidak bisa ditoleransi dalam menyimpulkan hasil penelitian. Kesalahan penelitian dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja. Ada banyak kesalahan itu bisa terjadi. Kesalahan dalam penelitian bisa terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap laporan. Yang sering kali terjadi dalam suatu penelitian itu terdapat 6. Yang diantaranya yang pertama yaitu kesalahan dalam membuat rumusan masalah. Biasanya, peneliti tidak membuat alur penelitian terlebih dahulu dan tidak mengetahui apa yang dia teliti. Kesalahan ini muncul karena peneliti memulai dengan memilih judul, bukan menemukan masalah. Dan sering pula terjadi karena kebablasan saat menemukan masalah dan tidak menyesuaikan dengan kadar penelitian dan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu kesalahan dalam mereview atau mengkaji referensi. Kesalahan ini umumnya terjadi pada bab 2. Peneliti tergesa-gesa dalam mengambil referensi tanpa mencari atau mengambil referensi yang tepat dan cocok untuk penelitiannya. Misalnya seperti seorang mahasiswa meneliti hasil belajar di kelas 6, tapi tidak menggunakan referensi yang terlalu jauh dan hanya terkait dengan pendidikannya saja. Selain itu, kesalahan ini juga dalam mengkaji referensi terjadi karena peneliti terlalu menggantungkan diri dengan apa yang dikatakan teori oleh pakar, sehingga temuan dalam penelitiannya terkunci tak bisa lepas dari teori yang telah ada. Dan kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan dalam merumuskan hipotesis. Peneliti hanya menulis hipotesis apa adanya karena tidak memahami pengertian hipotesis dan maksud dibuatnya hipotesis dalam sebuah penelitian. Kesalahan ini umumnya terjadi karena memberikan kesimpulan dalam hipotesisnya, dan juga hipotesisnya hanya mengandalkan dari persepsi semata-mata sehingga suatu hipotesis menjadi sangat spekulatif. Kesalahan yang keempat yaitu kesalahan dalam mengembangkan instrumen penelitian. Kesalahan dalam penelitian ini terutama pada penelitian lapangan kuantitatif. Penelitian kadang tidak mengecek validitas isi dan dari instrumen yang digunakan, hanya mengecek validitas dan reliabilitas keseluruhan, sedangkan bagiannya tidak dicek. Kemudian kesalahan instrumen juga kerap terjadi dalam penyusunan angket dan pertanyaan wawancara. Peneliti dengan mudah membuat butir instrumen yang tidak bisa memicu responden bertindak tidak jujur menggunakan instrumen pengukuran yang peneliti sendiri kurang menguasai. Dan kesalahan yang kelima yaitu kesalahan dalam penyusunan laporan penelitian. Pada dasarnya, jika 4 poin sebelumnya sudah keliru, meniscayakan kekeliruan dalam laporan penelitian. Berikut kesalahan yang sering terjadi dalam membuat laporan penelitian. Yang pertama, salah menarik kesimpulan. 2. Tidak meneliti dengan baik data. 3. Laporan berisi fakta-fakta tetapi tidak mensintesiskan atau mengintegrasikan fakta-fakta tersebut ke dalam generalisasi yang berarti. 4. Tidak menjawab rumusan masalah. Dan kesalahan yang keenam yaitu kesalahan penelitian yang tidak disengaja. Ini sering terjadi karena terkait dengan kesalahan penulisan, tanda baca, atau kesalahan yang dianggap kecil lainnya.
Baik, hanya itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.